Halo netizen, ini adalah Nissan March tahun 2012. Nah, ini adalah yang varian XS 1200cc. Jadi ini varian yang di tengahnya ya. Karena di bawahnya itu ada yang varian 12 mid dan di paling atasnya itu ada yang varian 1500cc. Nah, mobil ini juga lagi dijual nih di TBM Auto di daerah Jatiwaringin. Untuk kontak personnya bisa lihat di bagian sini atau nanti akan gue cantumin di description juga. Dilepas di 92 juta rupiah nego. Yuk sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Nah, kunci seperti ini. Jadi dia tuh kuncinya mirip seperti kuncinya Evalia gitu ya. Bentuknya tuh agak ngebulet gitu. Dia ada 3 tombol, lock, unlock, dan panic button. Jadi belum smart key seperti yang varian 15 ya. Nah, untuk interior ini juga modelnya tuh agak-agak keretroan gitu ya, karena aksennya tuh serba ngebulet dan semua mobil ini juga sebetulnya aksennya tuh ngebulet gitu ya. Dan untuk joknya dia fabric dengan aksen checkered di bagian tengahnya. Untuk pengaturan jok pengemudi dia lengkap dengan height adjuster ya, bisa dinaikin atau diturunin. Dan dia juga ada recline sama ada buat sliding maju mundurnya. Oke, sekarang kita nyalain dulu mesinnya. Dia untuk yang 1200cc ini masih model kunci colok seperti ini ya. Jadi belum smart key seperti yang 1500cc. Oke. Masih halus banget ya walaupun dia mesinnya 3 silinder. Oke, ya langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Nissan March tahun 2012. Nah, di interior dari mobil ini tuh sama seperti bagian eksteriornya tuh. Dia serba ngebulet gitu ya. Jadi benar-benar kesannya tuh retro dan klasik, dan kesannya tuh kayak mobil cewek banget gitu ya, atau mobil remaja cewek yang baru bisa nyetir gitu. Pokoknya mobil first car yang pas lah ini mobil kalau dilihat dari interiornya dan dari bagian dashboardnya. Untuk setirnya juga bentuknya lumayan bagus dan lumayan lucu gitu ya. Dia sepi tombol sayangnya untuk yang versi 1200cc yang XS ini, tapi untuk pengaturannya dia juga bisa diatur. Jadi di bagian bawah sini ada tuasnya. Dia cuma bisa tilt aja ya, belum bisa teleskopik. Dan dia sudah lengkap dengan klakson sama airbag pengemudi. Di belakang setir ada tuas lampu, belum otomatis, dan belum ada switch fog lamp juga ya. Di sebelah kiri juga ada switch untuk wiper, lengkap dengan intermittent timernya yang banyak ini, dan ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster dia belum Optitron ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di sebelah kanan itu adalah layar digital yang isinya tuh multi information display-nya atau MID-nya. Di sini ada gear indicator, ada fuel gauge, ada jam digital juga di bawahnya. Odonya udah 64.000 km. Dan untuk ngatur itu pakai tombol yang ini ya. Ada trip A, trip B, konsumsi BBM instan, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, dan balik ke odometer. Jadi isinya lumayan lengkap dan ada tombol untuk mengatur jam digitalnya. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini ada pengaturan spion, tapi dia belum bisa dilipat secara elektrik ya. Cuma buat pengaturan kacanya doang. Ada ventilasi AC juga yang model bulat dan bisa diputar-putar gini. Ada indikator alarm, dan ini ada fog lamp tambahan gitu ya. Di bagian bawah pedalnya masih model gantung, dan untuk yang matic dia ada footrest di sebelah sini, tapi cuma kayak nonjol dikit doang. Ada tuas pembuka kap mesin, tuas pembuka tangki. Untuk di bagian door trim ini full plastik, kecuali di bagian sini ada padding warna hitam fabric seperti di jok. Handle pintu juga belum chrome. Ada switch central locking, window lock, auto up down power window di sisi pengemudi yang lengkap dengan anti jepitnya juga ya. Nah, seperti itu. Di bagian bawah juga ada speaker yang covernya itu juga bagus gitu ya desainnya. Ada door pocket sama cup holder. Untuk di bagian sun visor ini juga unik karena dia tuh ada cerminnya di sebelah kanan, tapi sebelah kirinya tuh nggak ada. Jadi bener-bener kayak mobil cewek banget ya, kayak yang bakal nyetir tuh kayaknya cewek semua gitu. Jadi buat dandan itu lebih diutamakan sun visor yang sebelah kanan malah. Di spion tengah ada manual dimmingnya. Terus di bagian sini ada lampu interior. Dia ada 3 ya. Ada yang lampu tengah, lampu baca kanan, sama lampu baca kiri. Semuanya tuh masih bohlam. Terus di bagian atas ini nggak ada lampu. Ada grab handle, seat belt,
headrest dia bisa diatur naik turunnya, ada beberapa step juga. Di bagian tengah ada ventilasi AC yang bentuknya sama kayak di pinggiran, ada tombol hazard, dan di bagian bawahnya ada head unit index seperti ini ya. Dia lengkap dengan radio, input CD, MP3, dan ada input aux, jadi belum ada Bluetooth. Dan ya, ada nama kamu ini ya suaranya lumayan gitu ya. Di bagian sini ada preset 6 buah, ada tombol stick track, tuning knob, tuning button maksudnya, dan ada buat volume knob juga tadi di sini. Terus ini ada mode display, menu untuk setting jam doang sih kayaknya ya. Terus di bagian bawah dari knob volumenya tuh ada ambient light yang cukup unik gitu ya, garisnya. Di bagian bawahnya juga ada panel AC yang ini unik banget ya, dia bulat dan kayak UFO gitu bentuknya ya. Dan ini cuma ada di varian XS sama yang varian 1500 cc. Jadi kalau yang di varian mid yang 1200 cc yang paling bawah itu dia AC-nya tuh masih knob putar semua, dan dia sudah menggunakan single zone automatic climate control yang ini juga ada heaternya. Jadi kalau di paling panas ya di 32 derajat Celcius ini dia itu beneran anget tuh. Jadi kepake banget buat ke daerah puncak, dan paling dinginnya itu dia di 18 derajat Celcius. Untuk fan speed di sebelah kiri ada tombol off-nya juga, di fogger depan, di fogger belakang untuk temperatur di sini, dan ada mode auto juga, jadi tinggal set di auto terus kita atur temperaturnya, nanti dia akan menyesuaikan fan speed tergantung temperatur yang kita pilih. Di bagian bawahnya ada tombol AC, sirkulasi udara, dan buat arah AC-nya ya. Terus di bagian bawahnya ada satu buah power outlet, ada tempat penyimpanan dengan 2 buah cup holder. Untuk transmisinya dia seperti ini, transmisinya tuh otomatis 4 percepatan, torque converter, ada low gearnya juga, dan ada switch untuk mematikan overdrive. Di belakangnya ada parking brake dengan tempat penyimpanan di sini. Di belakangnya juga ada cup holder. Untuk glove box dia ada 2 ya, ada yang di atas seperti ini, terus ada tempat penyimpanan terbuka juga, dan ada glove box beneran yang di bawah, dia belum soft opening. Dan untuk yang versi 1200 cc ini dia belum ada airbag penumpang depan ya, karena dia nggak ada emboss airbag di bagian cover sini. Jadi untuk yang mesinnya 1200 cc seperti ini dia cuman single airbag aja. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Nissan March tahun 2012 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Nissan March tahun 2012 ini. Oke, untuk di kabin belakang dari Nissan March ini juga masih cukup lega ya, walaupun nggak selega kompetitornya kayak Honda Brio gitu misalnya. Tapi ini masih cukup decent lah. Di sini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan gue masih mendapatkan ruang sebanyak 2 jarian. Jadi masih lega banget. Cuma untuk di varian yang XS ini dia belum ada seat back pocket di kanan ataupun di kiri ya. Dan di kolong jok depan itu juga ruangannya tuh lega. Jadi kita bisa naruh telapak kaki kita tuh dengan lowong dan bisa agak nyelonjor lah ya. Di bagian belakang center console tadi ada satu buah cup holder. Terus di bagian kiri dan kanan dia ada grab handle, walaupun gak ada gantungan bajunya. Di jok belakang dia nggak dapat head restraint yang adjustable ya, jadi ya udah fix gini doang ya. Dan ini juga lebih aman untuk anak kecil aja ya, karena nggak dianjurkan untuk naruh orang dewasa di belakang sini. Seat belt dia 3 titik, tapi untuk di bagian tengah dia 2 titik kayak pesawat gitu ya. Untuk pelipatan joknya juga dia modelnya tuh yang full fold ya, jadi nggak bisa dilipat separuh-separuh atau 60-40 gitu. Belum ada input ISOFIX juga rupanya, karena nggak ada batang besinya. Dan untuk di bagian door trim itu sama seperti di depan, tapi kalau di depan itu dia ada panel fabric di bagian sini. Di door trim belakang itu malah full plastik tuh, dia cuma panel ala-ala perforated gini ya. Handle pintu masih sama, ada switch power window di sini yang turunnya sampai habis. Terus di bagian bawah ada cover speaker tapi nggak ada cup holder ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Nissan March ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Nissan March tipe XS ini ya. Nah, dia menggunakan mesin 1200 cc, 3 silinder naturally aspirated yang berkode HR12DE. Untuk tenaga dia sekitar 80-an PS ya, dan torsi sekitar 110-an Nm. Jadi
ya tipikal mesin 3 silinder berkapasitas 1200 cc gini ya. Untuk transmisinya dia juga ada pilihan transmisi manual 5 percepatan, tapi untuk di varian XS ini dia cuma tersedia dalam varian otomatis 4 percepatan ke roda depan ya. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi walaupun dia nggak dicat, dan bisa kelihatan nih di bagian pojok-pojokannya tuh sambungannya tuh masih kasar banget, mirip seperti ruang mesin Honda Mobilio atau Honda Brio gitu ya. Untuk ruang mesinnya tapi di bagian cupnya ya, dia juga belum dicat, tapi ini udah ditambahin peredam. Yang kelihatannya sih bukan bawaannya ya, karena bentuknya nggak sama seperti bentuk di cup. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Nissan March XS tahun 2012 ini juga bentuknya lumayan unyu gitu ya, apalagi di bagian muka depannya yang kelihatannya tuh kayak mobil yang agak retro, agak culun, dan agak gemesin gitu ya. Kayak pipinya tuh tebel gitu di bagian bempernya, dan grillnya tuh kayak lagi senyum gitu. Apalagi dengan bentuk lampunya yang serba ngebulat, itu kayak mobil yang agak feminim gimana ya kalau dibilang. Untuk lampunya dia masih full bohlam ya. Lampu utama di sini masih bohlam H4 gitu, terus lampu senja, lampu sen. Untuk fog lamp ini tambahan karena switchnya itu bukan di tuas lampu sennya, dia tempelan di dashboard gitu. Dan di bagian bumper depannya itu kayak ada semacam protektor yang warna body gitu ya. Di bagian samping ini velgnya simple sekali, cuma palang 7 gini doang. Dan dia juga bannya itu berukuran, mana sih ukurannya, 185/65R15. Untuk rem depan disc brake, di belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, dan brake assist juga ya. Lanjut ke samping, di bagian fender itu ada lampu sennya, di spion polos, dan pelipatannya juga belum elektrik. Udah dapat talang air. Di bagian atas juga ada antena short pole, cuma ini udah diganti ya, kayak lebih pendek gitu. Handle pintunya juga model grip type yang warna body. Rem belakangnya tromol ya. Dan sama seperti di bagian depannya, bagian belakangnya itu juga ngebulet gitu ya. Dari lampunya, terus bentuk kacanya, bentuk pintu bagasinya itu juga serba ngebulet. Di bagian sini lampu belakangnya tuh full bohlam ya. Lampu senja sama lampu rem, lampu sen, dan di paling bawah itu lampu mundur. Di bagian belakang itu ada emblem Nissan dan ada emblem March, dan di kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang, ada spoiler dengan high mount stop lamp juga. Di bagian bumper ini sensor parkirnya tambahan, dan sama seperti bumper depan, di bumper belakang ini juga ada panel yang agak menonjol gitu ya. Sama knalpot itu ada di sebelah kanan situ. Untuk di bagasi dia handle-nya manual seperti ini, dan bagasinya itu juga cukup lega ya. Ini sayangnya gua nggak bisa nyalain flash karena baterai kameranya ini udah mau habis, tapi ya lumayan lega lah untuk sebuah city car. Di bagian bawahnya ini juga ada tempat penyimpanan ya. Ini kalau dibuka dia ada toolkit, ban serepnya dia kaleng, dan dia juga sudah dapat parcel shelf seperti ini. Gak ada lampu bagasi juga ya kelihatannya. Jadi masih serba standar lah untuk sebuah city car seperti ini. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Nissan March XS 1200 cc tahun 2012 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di TBM Auto Jatiwaringin di 92 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bawah, atau bisa lihat di spanduk situ ya. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.